Pesan untuk anak-anak muda di Indonesia, Pak. Ini kameranya, Pak. Tinggikan rencanamu, Siap. lalu kerja keras, kerja tuntas, doa tanpa putus. Bukan untuk mencapai rencana, tapi untuk melampaui rencananya. Siap. Terima kasih banyak. Tidak ada LSM yang ribut soal bom Molotov. Oh, banyak yang Ada yang protes nggak? menyampaikan. Banyak Pak yang Jujur lah. protes. Banyak yang Nggak, protes. come on, sudahlah. Banyak yang protes. Jujur, buka rekam jejaknya, rekam jejaknya. Tapi dalam ya. Tahun satunya kita cukupkan dulu ya. Enggak, biar aja. Biar aja, ayo silakan. Oh, iya, Kata silakan. Bapak Presiden Ya, biar ya, biar ya. Oh hidup, iya, biar hidup. nggak apa-apa. Ini kesempatan Dalam- bagi saya jawab. Boleh nggak? Betul, Pak. Oh iya. Terima kasih kesempatan, Ada yang Pak. ribut nggak soal bom Molotov? Banyak, Pak, yang Aduh, Banyak come yang on, ribut. nggak, you nggak objektif. Banyak yang Nggak ada. Bapak, Ada yang ribut nggak? Gedung DPR mau dibakar? Banyak, Pak. Pemberitaan come media on. juga banyak soal itu. Nggak ada. itu. Pemberitaan media banyak soal itu. Dikit. Banyak yang mengecam. Ya, saya hormati itu. Kalau kamu pikir kerja itu cuma soal gaji, kamu salah besar. Dunia kerja itu bukan cuma tentang uang. Karena setinggi apapun gajimu, kalau setiap hari datang dengan hati yang lelah, itu bukan rezeki, itu beban. Terkadang yang membuat orang bertahan di sebuah pekerjaan bukan karena gajinya besar, tapi karena lingkungannya nyaman, temannya saling mendukung, dan atasannya bisa menghargai manusia sebagai manusia. Karena bekerja bukan hanya mencari uang, tapi juga mencari tempat yang membuat kita tetap waras menjalani hidup dan tetap bersyukur. Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Di halaman 8, Bu, terkait dengan pelaksanaan program kerja. Di sini Ibu tuangkan mendukung pelaksanaan program hasil terbaik cepat Presiden dan Wakil Presiden. Seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis bagi perempuan anak, sekolah rakyat, sekolah unggul, serta koperasi desa Merah Putih. Di mana guru-guru madrasah? Ini guru-guru, Bu, banyak perempuan. Guru-guru ngaji kok nggak ada? Ini juga perempuan. Guru-guru honorer yang sekarang sedang memperjuangkan mereka punya hidup ini juga banyak perempuan. Tapi tidak ada sama sekali disinggung oleh Ibu di sini. Saya nggak tahu apakah hanya sekolah rakyat yang penting, guru-guru ngaji ini nggak penting, saya juga nggak tahu. Dari sekian halaman yang saya baca ini, semuanya persoalan tentang perempuan, kekerasan, penculikan. Jadi ini sebenarnya kementerian apa Polres sebenarnya? Babi, benar ada upaya untuk mengambil alih lahan masyarakat hukum adat di Papua demi kepentingan segelintir orang atau tidak. Mereka tidak balas dengan data, mereka balas dengan tudingan. Ini problematika, mereka coba mengalihkan isu. Nah, saya dan teman-teman mulai kepikiran, 2029 kita harus balas ini. Balas dalam artian, tidak boleh lagi calon presiden, calon wakil presiden hanya berasal dari partai politik. Harus betul-betul dari rakyat. Apa yang bisa kita harapkan dari seorang pemimpin yang pidatonya 2-3 jam? Yang mampunya cuma sorong ke kiri, sorong ke kanan. Banyak gaya dansa yang lebih baik daripada itu, tapi orang ini yang kemudian terpilih. Orang ini kemudian merusak negara ini. Memilih orang-orang yang cacat kompetensi di dalam kabinetnya untuk menghormati orang-orang palsu ini. Saya akan menirukan tradisinya setelah orasi. Kita akan lihat seberapa pentingnya baju saya ini dibandingkan presiden itu. Sekarang mari kita lakukan perlawanan apakah baju Bill Timpos ini akan diminati atau tidak. Gayanya kan begini ya. Enak apa enggak? Ah. Mau lagi? Ngomong dulu baru ku kasih. Coba ngomong. Nih. Sadar ku anjing. Coba ya betul. Ngeces kok ngeces. Ngeces. Heran kalau tidak bisa dicegah ini korupsi di Indonesia. Gimana ceritanya tidak bisa dicegah? Tiga lembaga, ada polisi, ada jaksa, ada KPK. Saya bukan sarjana hukum, tapi saya heran. Fungsinya kan ada namanya pencegahan, ada pemberantasan. Mestinya yang diprioritaskan bukan pemberantasan, tapi pencegahan. Coba, tiga lembaga yang menangani ini. Dan kalian penegak hukum diberikan konstitusional untuk apa? Untuk menyadap teleponnya ini para pejabat.
Nah kalau dia sudah baku telepon kan kamu dengar. Dia pakai HP beda itu HP, tapi tidak mungkin, pasti bisa dilacak. Maksud saya, kalau kau sudah dengar itu pembicaraannya, Bapak kan dengar. Mestinya langsung telepon. Dah saat ku dengar kau itu mau kali kau, berhenti kau. Kalau tidak mau kau berhenti, saya tangkap kau. Itu namanya pencegahan. Dan saya tidak usah kursusi Bapak, Bapak lebih tahu. Hanya untuk mengingatkan, itulah fungsi dakwah. Supaya apa? Bapak pensiun, tenang perasaan, tidak kena serangan jantung. Bakar-bakaran. Saya baca beberapa artikel yang efek karbon. Sebenarnya kalau dari Pak Dokter sudah baca artikel atau menangani kasus, ada hubungan yang erat nggak sih dok kalau kita terlalu banyak makan bakar-bakaran dengan intensitas terjadinya gangguan di usus atau malah kanker kolon? Jadi memang banyak kanker usus itu terjadi karena kita makan, bukan makan dagingnya sebenarnya, bukan sekedar makan daging, tapi karena makan sate yang banyak mengandung karbonnya tadi, arang-arangnya tadi itu. Saya punya satu pasien, masih muda, umur 30 sekian, cewek, operasi karena sakit perut, kita buka, ternyata seluruh usus besarnya full tumor. Terus kita angkat seluruh usus besarnya, usus kecilnya kita pasang di sini untuk selamanya. Karena udah penuh tumor. Ternyata setelah kita tanya, dia makan sate sejak kecil. Bisa makan sate? Makan sate. Karena di depan rumahnya ada orang sate Madura, keliling-keliling sejak kecil dia seneng. Terus akhirnya dia makan sate itu hampir tiap hari? Hampir. Kalau sekali-sekali orang apa-apa? Iya, kalau sekali-kali nggak apa-apa. Semua makanan itu ternyata dari saya yang film edukasi yang tak baca tentang usus itu yang paling bagus makanan adalah yang bervariasi. Targetnya Prabowo itu adalah untuk UMKM. Tapi dilakukan UMKM atau tidak? Tidak, Pak. Siapa yang banyak ngambil borongan MBG ini? Kita tahu, anggota legislatif, Pak. Kita bukan tidak tahu, Pak. Kita tahu siapa yang punya dapur MBG. Ujung-ujungnya apa? Bagi-bagi kue dengan polisi dan militer. Betul nggak? Betul. Berapa juta katanya lapangan pekerjaan yang akan diberikan? Tapi cuma berapa ribu yang diberikan kepada masyarakat, Pak. Ini ada kebocoran struktural nih, Pak. Yang miss oleh pemerintah. Pemerintah melihat sebenarnya. Tadi butuh apa? Butuh tempat untuk makan dan lain-lain. Ini kan kerja-kerja proyek, Pak. Bukan kerja-kerja yang sifatnya untuk masyarakat. Tidak menyentuh, Pak. Oke, sekolah gratis, sekolah berbasis negeri itu sekolah gratis. Tapi pertanyaan saya, seragam mereka beli atau tidak? Buku tulis mereka beli atau tidak? Kalau MBG menyentuh masyarakat miskin, tidak mungkin ada saudari kita yang entah nanti dia bisa jadi pemimpin negara yang cita-citanya tinggi itu. Tidak mungkin, Pak, mereka bunuh diri loh, Pak. Ini rezim Prabowo kejam sekali. Prabowo Subianto memberi reaksi santai terhadap kejatuhan nilai rupiah berbanding dolar Amerika Syarikat dengan memaklumkan rakyat di kawasan luar bandar tidak menggunakan mata wang asing itu dalam kehidupan harian mereka. Prabowo berkata penyusutan nilai rupiah tidak memberi kesan langsung kepada kebanyakan rakyat, terutama di desa yang lebih menumpukan kepada keperluan asas seperti makanan dan tenaga.